Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya Om Pur Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara merakit sebuah modul inverter, modul power bank. Jadi pada dasarnya perakitan ini sangat mudah sekali. Kita hanya cukup menyediakan sebuah baterai, hub baterai apa saja, baik itu bekas handphone yang rusak cuman baterainya masih bagus, ataupun baterai bekas laptop yang sudah tidak terpakai lagi tapi kualitasnya masih bisa digunakan. Nah, di sini yang kita perlukan adalah satu modul power bank ini. Modul power bank ini yang saya pesan kebetulan dari sangat murah sekali, nih hasil copotan dari saya pesan dari Shopee. Oke. Ini harganya murah sekali, cuman Rp5.000 daripada kita beli power bank yang harganya lumayan mahal kan ya. Jadi yang perlu kita ketahui bagaimana kita cara merakitnya. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, kita di sini tidak mengetahui mana yang min, mana yang plusnya untuk pemasangan baterai ini, karena kebetulan di sini juga tidak tertulis ya, tidak tertulis min plusnya. Yang kita lakukan sekarang, kita pasang dulu colokan ini casan HP yang nantinya buat ngecas di power bank itu. Oke, kita colokan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, di sini ada input ya, input yang buat ngecas ini baterai ini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, dia nyala gitu ya. Setelah nyala, karena kita nggak tahu mana yang nanti akan kita pasang di sini baterainya min plus. Kalau misalkan kebalik ini kan juga bahaya kan, takutnya isinya ini kena. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga cuma Rp5.000 lah, nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerti. Cuman alangkah baiknya kita itu menggunakan tester ya. Nah, tester ini supaya kita tidak terbalik pemasangannya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini kita harus memutar jarum tester ini kepada DCV di sini ya. Ya tuh, DCV yang posisinya pada kisaran 10 volt, DCV 10 volt. Ingat ya, jangan ke sini, jangan yang lebih, yang 10 volt, karena ini akan mengeluarkan di sini power bank ini akan keluar sekitar 5 volt dari sini ke sini ya. Nah, setelah itu kita gunakan port. Nah, ini kita colokan ini ya, colokan ini karena kita ingin mengetahui ini untuk pemasangan baterainya. Jadi kita gunakan multitester ini. Oke, kita mulai saja ya. Oke, coba kita perhatikan juga bagaimana itu multitesternya. Kalau misalkan dia arahnya ke sini, berarti itu salah gitu ya. Kita mulai saja, kita bebas melakukannya. Nah, oke. Bagaimana? Sebentar. Nah, dia nggak jalan. Coba kita balik. Sebentar. Nah, oke, perhatikan. Jadi pada pada colokan yang merah ini menunjukkan di sini, berarti yang kalau merah itu positif itu ya, alias plus. Nah, coba kita perhatikan. Nah, dia itu benar jalan ke sini. Nah, kalau misalkan dibalik seperti ini, kayak dibalik, dia nggak jalan atau bisa arahnya ke sini gitu. Jadi pemasangannya tidak boleh terbalik. Berarti yang merah ini ke sini. Maaf, ininya terlilit. Oke. Nah, kita menggunakan multimeter ya. Nah, berarti benar. Berarti yang apa? Karena ini juga menunjukkan di sini, pas coba kita perhatikan. Dia itu menunjukkan angka 4 volt di sini, 4 volt. 4 volt karena di sini kisaran 10 volt ya. Berarti ini kisaran 10 dari sini diarahnya ke sini 4 volt. Pas dia output keluarnya dari charger ini 4 volt. Berarti pemasangannya berarti yang merah ini sebelah sini ya. Karena kalau dibalik itu pasti nggak jalan gitu. Nggak jalan, nggak ketahuan. Nah, malah dia arahnya ke sini terbalik. Karena pemasangannya terbalik, lihat. Nah, dia terbalik. Nah, berarti yang betul seperti ini. Karena supaya nggak terbalik. Nah, begitu. Jadi yang merah sebelah sini. Kita sediakan kabel dulu.
Oke, kita solder. Nah, itu yang dibutuhkan cuma hanya solder, multimeter, dan casan modul power bank dan baterai. Berarti karena kabel hitamnya kita nggak ada ya, kita gunakan dengan kabel hijau aja lah, nggak apa-apa. Yang penting pada posisi merahnya positif yang jelasnya. Nah, ini sediakan kabel merah. Tadi yang positif sebelah sini. Nah, oh, yang sebelah sini ya, yang kabel positifnya ini. Oke. Untuk memastikan kalau ini nggak terbalik, kita ulangi lagi. Kita pastikan lagi, ini yang merah, udah pasti yang merah itu ya. Nah ini yang sini juga. Coba kita tempelkan lagi. Nah, pas bener kan? Dia arahnya ke sini. Pas menunjukkan angka 4 volt dari kisaran DCV 10 volt di sini. Karena ini 10. Karena di sininya posisinya 10. Oke, setelah itu kita sediakan baterai. Kita coba tes menggunakan bekas laptop. Kalau bisa ini satu juga nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik gitu ya. Cuma nggak tahu sih masalah nantinya ininya cepat rusak karena inputnya maksudnya output dari ininya terlalu baterainya banyak. Cuman menggunakan ini nggak apa-apa lah, apa ini. Nah, kita nah di sini kita nggak tahu ya baterai laptop ini apa masih berfungsi apa enggak, dan kita nggak tahu misalkan charger apa min plusnya itu baterai ini juga kita nggak tahu. Biasanya ada yang seperti ini nih. Ini udah pasti plus nih ya kalau di laptop ini. Ini bekas laptop nih ya, sini plus. Coba kita tes dulu pakai multimeter tadi yang kayak tadi, tetap kisarannya kayak yang tadi itu ya, 10 volt DC volt 10. Kita gunakan 10 volt ya di sini ya, 10 volt. Oke, kita mulai. Kita tester biar nggak kebalik kayak tadi caranya. Nah, ini kebalik kan? Berarti yang ini nggak benar. Untuk mengetahui plusnya kita gunakan yang kayak tadi, bolak-balik. Nah, pas dia sama menunjukkan 4 volt. Jadi baterai ini masih berfungsi ya, karena emang voltnya juga udah menunjukkan 4 volt. Berarti yang plusnya sebelah sini nih. Kalau kita nggak mengetahui gitu, kalau udah pasti di sini ada seperti ini, pasti ini udah plus gitu ya untuk laptop ini. Nah, setelah itu kita langsung solder. Kita singkirkan dulu ya multimeternya. Oke, sini. Nah, kita solder karena di sini juga ada bekas solderannya gitu ya. Ini mudah banget ya, siapapun bisa dengan cara ini ya. Nggak perlu ilmu segala macam, cuma hanya seperti ini ya. Nggak harus mempunyai ilmu elektronik atau yang lainnya. Oke, kita sediakan timah. Nah, kita kasih timah dulu sebelah sini ya. Siapapun bisa ya melakukan seperti ini ya, gampang banget, ini mudah. Cuman hanya seperti ini. Daripada kita beli power bank itu yang harganya lumayan sih, di atas 50.000. Karena yang bagus juga yang 10 ampere itu sampai 100 lebih, karena 200 itu ya. Kita masih mending menggunakan cara ini, dan banyak modul-modul ini jadi dijual di toko online gitu ya. Kayak saya juga ini pesan di Shopee gitu ya, cuman 5.000 rupiah, murah banget nih. Buat kalian yang ingin membuatnya sendiri tanpa perlu modal banyak, tuh caranya seperti ini ya, bisa digunakan. Jadi lebih efektif, lebih murah. Dan baterai laptop seperti ini juga banyak dijual di online, di toko online itu murah. Nah, oke, sudah. Baru tadi karena emang yang tadi yang sini ya, yang plusnya yang sebelah sini, kita pasang atau kita solder kabel yang merah ini sebelah sini. Oke, sebelah sini kita solder. Oke, kita copot dulu ya. Kita copot dulu. Nah, yang tadi yang min ini karena nggak ada kabel hitamnya, kita menggunakan kabel biru, nggak apa-apa lah. Yang penting pada dasarnya kabel merah ini buat patokan untuk output plusnya. Coba kita nyalakan. Nah, dinyalakan ya. Setelah itu kita coba menggunakan handphone. Bagaimana ini mengecas? Tidak. Oke. Tadi kan kita cabut ya, colokan ininya kita cabut. Oke. Kita masukkan ke sini karena ini untuk ngecas ya. Mungkin kalian udah tahu lah, gampang banget ini caranya. Oke. Langsung kita cas ke sini. Nah. Oke, dia nyala.
ya. Tuh. Lihat. Sini tuh nyala ya. Jadi seperti ini tutorial dari saya bagaimana cara merakit sebuah power bank buatan sendiri dan tanpa harus mengeluarkan atau membeli power bank yang harganya mahal. Oke, cukup dengan satu baterai pun bisa, apalagi kalau misalkan dua baterai itu lebih baik, apalagi 4 baterai, jadi daya tahannya itu lebih lama gitu. Nah, kita ulangi lagi untuk memastikan. Nah, dia ngecas itu ya, di sini tuh perhatikan cas, karena ini HP ini nggak ketahuan banget ya kecasnya, dan di sini juga udah nyala lah itu yang ngecas tandanya. Kalau oke, demikian saja tutorial dari saya bagaimana cara merakit power bank ini. Jangan lupa ya, jika kalian suka video saya, ketik like dan subscribe untuk berlangganan dengan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.